Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu atammani akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in. Nabiyina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang Allah muliakan, suara terdengar, suara terdengar, dengar ya. Kita aturkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, dan di antara nikmat terbesar tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk hadir di majelis ilmu, untuk belajar agama Allah Azza wa Jal, dan untuk menunaikan kewajiban kita mengenal agama Allah, mengenal Allah dan mengenal Rasulnya alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus berikan kesempatan untuk belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus hadirkan kesempatan untuk menjadi insan yang bertalabil ilmi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Salawat dan salam semoga sampai kepada Rasul yang mulia Muhammad bin Abdullah, salawatu rabbina wa salamuhu alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembacaan dari kitab Fawaidul Fawaid yang berasal dari kitab Al-Fawaid, buah karangan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahur rahman. Dan insyaallah kita akan bacakan judul yang ke-23, yaitu dengan judul meyakini terkabulnya doa. Meyakini terkabulnya doa. Tetapi sebelumnya marilah kita lihat sebuah ucapan yang semoga ucapan ini memotivasi kita dalam menuntut ilmu. Semoga ucapan ini bisa menjadi penghibur kita ketika kita mendapatkan kesusahan dalam kehidupan materi-materi dunia. Ucapan ini diucapkan oleh seorang ulama terkenal. Beliau adalah Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wala tahsabanna al-faqra man faqada al-ghina, walakin man faqada ad-dina min a'zamil faqr." Kata beliau, janganlah engkau mengira bahwasanya kefakiran itu adalah orang yang hilang kekayaan harta. Janganlah engkau mengira bahwasanya orang yang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta. Tetapi kefakiran yang sebenarnya adalah, tetapi kefakiran yang paling besar kata beliau adalah seorang itu fakir di dalam pemahaman terhadap agama. Janganlah engkau mengira bahwasanya orang yang tidak kaya itu fakir, orang yang enggak punya harta itu fakir.
Tetapi orang yang tidak memiliki pemahaman terhadap agama, maka dia adalah kefakiran yang sangat besar. Maka semoga kalimat yang beliau ucap tadi memiliki efek motivasi kepada kita, yaitu bahwasanya seorang itu kaya adalah dengan diisinya hatinya dengan ilmu-ilmu agama yang berbuah dengan amalan-amalan saleh. Kita dalam pembahasan kita yaitu yakinu istijabati doa, meyakini terkabulnya doa. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, asasu kulli khairin an ta'lama anna ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, pilar utama atau dasar dari semua kebaikan, dasar dari semua kebaikan adalah engkau mengetahui bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa-apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Saya ulangi, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan asas, dasar, pilar utama dari sebuah kebaikan adalah engkau meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Kalau kita ketahui hal ini, kalau kita yakini ini jamaah, bahwasanya apapun yang berlaku itu sesuai dengan kehendak Allah, dan apapun yang tidak terjadi itu adalah karena Allah tidak menginginkan itu terjadi, maka hidup kita akan bahagia. Maka hidup kita akan bahagia. Sekali lagi, di antara resep besar, di antara formula yang begitu luar biasa yang menjadikan seorang itu bisa bahagia dalam hidupnya adalah dia harus yakin, bukan sembarang yakin, tapi yakin yang sebenarnya, bahwasanya apapun yang terjadi itu karena Allah menginginkan ia terjadi. Apapun yang terjadi itu karena Allah menginginkan dia terjadi, dan apapun yang tidak terjadi itu karena Allah tidak menginginkan hal itu terjadi. Maka hal ini haruslah kita ketahui. Kalau konsep ini ada di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan betah berlama-lama menjadi orang yang bersedih. Kenapa kita sering dihinggapi oleh rasa sedih? Kenapa kita sering berduka? Kenapa kita sering merasa hidup kita ini penuh dengan rasa merana? Kenapa? Karena kita berpikir bahwasanya yang harusnya terjadi itu keinginan kita, yang seharusnya berlaku itu apa yang saya mau. Maka bukan begitu pola hidup kita. Pola hidup kita adalah apa yang Allah inginkan terjadi, itu yang terjadi. Dan sebelumnya, pelajaran-pelajaran sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya kita harus yakin pilihan Allah itu yang lebih baik untuk kita. Allah lebih sayang kepada kita, Allah lebih perhatian kepada kita melebihi diri kita. Maka kalau seorang udah pegang kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim tadi, dia yakini bahwasanya apapun yang terjadi itu sesuai kehendak Allah, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi, maka dengan itu dia akan menjadi insan yang berbahagia. Maka beliau mengatakan, dengan demikian Anda akan menjadi yakin bahwa semua kebaikan semata-mata adalah nikmat dari Allah, dan engkau harus mensyukuri, dan agar engkau tidak, dan memohon agar nikmat tersebut tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kenapa banyak manusia itu sulit untuk tunduk kepada Allah? Kenapa banyak manusia itu sulit untuk tunduk kepada Allah? Kenapa? Karena mereka menisbatkan kebaikan itu bukan kepada Allah. Ketika mereka mulai lalai, mulai lengah, dan enggan menisbatkan kebaikan itu kepada Allah, maka saat itu mereka menjadi insan yang lalai dari ketundukan kepada Allah Azza wa Jal. Maka ketika kita mengarungi kehidupan dunia ini, kita harus meyakini 3 hal terhadap nikmat.
Ketika kita dapat nikmat dalam kehidupan ini, kita harus meyakini 3 perkara. Pertama, kita harus meyakini bahwasanya semua nikmat yang ada itu dari Allah. Itu pegang. Kalau kita dapat nikmat, pegang 3 perkara ini. Pertama, kita harus meyakini dan menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua, setelah kita akui dengan hati kita, sekarang kemudian lisan memuji Allah Azza wa Jal dan bersyukur terhadap nikmat itu. Kemudian muncullah permohonan yang ketiga dari diri kita. Kita meminta, berdoa kepada Allah agar Allah tidak cabut nikmat itu dari kita. Karena itu di antara doa adalah Rabbana la tuzigh qulubana apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau selewengkan hati-hati kami. Jangan engkau sesatkan hati-hati kami. Jangan engkau lencengkan hati-hati kami setelah engkau berikan hidayah. Maka berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu ya Allah. Sesungguhnya engkau maha memberi segala hal. Maka kita ketika berhadapan dengan nikmat, kita sandarkan itu kepada Allah. Kedua, kita syukuri. Ketiga, kita mohon kepada Allah agar nikmat tersebut tidak diangkat oleh Allah Azza wa Jal, agar nikmat tersebut tidak dicabut oleh Allah Azza wa Jal. Itu kalau nikmat. Kemudian, bagaimana kalau kita mendapatkan keburukan? Bagaimana ternyata nasib kita tidak seperti yang kita inginkan? Kata beliau, di waktu yang sama Anda meyakini bahwa semua keburukan yang selama ini terjadi adalah karena Allah menelantarkan hamba itu. Jadi ketika kita ditimpa sebuah musibah, ketika hati singgah di dalam, ketika kesedihan singgah di dalam hati, ketika hati mulai kusut dan rasanya terasa kalut, maka saat itu kita harus yakin bahwasanya Allah sedang menelantarkan kita. Bukankah Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman yang hati mereka itu tenang dengan apa? Dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan dengan mengingat Allah hati ini menjadi tenang. Makanya jamaah yang Allah muliakan, ketika ada keburukan menghampiri hidup kita, ketika ada keburukan mampir di dalam hayat kita, maka yakinlah itu dikarenakan apa? Allah sedang menelantarkan kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menelantar kita? Karena kita jauh dari hukum Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah ketika kita jauh dari hukum Allah, Allah hukum kita dengan apa? Dengan Allah berikan keburukan kepada kita, takdirkan keburukan menimpa kita, sehingga ketika hal itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, seorang itu ketika dia diberi nikmat, dia bertanya, apa tugasku? Tadi tugasnya apa? Menyandarkan kepada Allah. Kemudian apa? Mensyukuri. Kemudian ketiga apa? Berdoa agar nikmat tersebut tidak dicabut. Sekarang ketika seorang itu diberikan keburukan oleh Allah dan semua takdir Allah itu baik, tapi ketika seorang merasa dia diberikan keburukan, dia harus buat pertanyaan besar. Saya sekarang ditimpa keburukan. Pertanyaannya adalah, apa tugas saya? Ketika kita kena takdir yang buruk, apa tugas kita? Tugas kita adalah memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari keburukan itu. Memohon kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari keburukan itu, dan kita memohon kepada Allah apa? Agar Allah tidak menyerahkan diri kita bersandar kepada diri kita sendiri. Subhanallah. Pertama, berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari keburukan. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah agar Allah tidak menyerahkan kita kepada diri kita sendiri.
Karena kalau Allah sudah serahkan kita kepada diri kita sendiri, hancur kita. Kita bisa apa? Kita tidak bisa melakukan ini kecuali dengan bantuan Allah. Kita tidak bisa meninggalkan ini kecuali dengan bantuan dari Allah Azza wa Jal. Makanya umat al-Islam, jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kalau kita ditimpa suatu keadaan, segeralah angkat tangan, kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Tolong bantu ya. Kipas yang ada dekat saya tolong dimatiin. Kipas yang ada dekat saya tolong dimatiin. Coba tolong bantu ya. Kipasnya tolong dimatiin. Nah, kayaknya makin kencang. Tep. Ya, jazakallah khairan. Nah, kalau kita ditimpa keburukan, maka kita harus memohon kepada Allah agar diselamatkan dari keburukan itu, dan supaya Allah tidak serahkan kita bersandar kepada diri kita sendiri. Kemarin doanya apa? Doanya adalah Allahumma rahmataka arju. Rasulullah sering berdoa dengan doa ini. Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, rahmatmu yang kuharapkan ya Allah. Rahmatmu ya Allah yang kuharapkan. Janganlah engkau biarkan aku bersandar kepada diriku walau hanya sekedip mata. Satu kedipan mata Allah serahkan urusan kita kepada kita, habis sudah. Karena itu dalam zikir yang sederhana yang mengandung faedah yang luar biasa, ketika seorang keluar dari rumah, Rasulullah SAW mengajarkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal au adhilla au uzal au ajhala au yujhal alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan dan disesatkan, dari menghinakan dan dihinakan, dari membodohi dan dibodohi. Subhanallah. Maka Khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz, Khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz, beliau memiliki doa yang luar biasa. Walaupun doa ini tidak lebih baik daripada doa Nabi, tetapi doa yang beliau ucapkan luar biasa. Apa kata beliau? Ya man rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Ya man rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Farhamni fa inni syai'. Wahai Allah yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, rahmatilah aku, sesungguhnya aku adalah sesuatu. Jadi Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Makanya Khalifah yang mulia tadi Umar bin Abdul Aziz berkata, ya Allah yang memiliki rahmat yang meliputi segala sesuatu, maka rahmatilah aku karena sesungguhnya aku juga sesuatu. Maka kalau kita sudah mengenal hal itu, kalau diberikan kebaikan, kita pertama menisbatkan kepada Allah. Kemudian kita apa yang kedua? Bersyukur. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah meminta kepada Allah agar tidak dicabutkan nikmat tersebut dari kita. Kemudian kalau ditimpa keburukan, pertama adalah kita memohon kepada Allah agar diselamatkan dari keburukan. Yang kedua adalah kita memohon kepada Allah agar tidak disandarkan kepada diri kita sendiri, baik dalam mengerjakan kebaikan maupun meninggalkan keburukan. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim
rahimahullah, beliau mengatakan kata beliau, waqad ajma'al arifun, semua orang-orang yang mengenal Allah telah berijma', telah bersepakat, ala anna kulla khairin fa asluhu taufiqullahu lil abad. Semua para ulama itu sudah bersepakat bahwasanya seorang itu tidak mungkin mendapatkan kebaikan kecuali setelah diberikan taufik oleh Allah. Seorang tidak mungkin mendapatkan kebaikan kecuali setelah diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Taufik itu makna sederhananya adalah dibimbing oleh Allah. Wa kullu syarrin fa asluhu khidlanuhu li 'abdi. Dan mereka juga bersepakat bahwasanya segala keburukan yang menimpa seorang hamba dikarenakan Allah menelantarkan hamba tersebut. Karena Allah menelantarkan hamba tersebut. Karena itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah bersabda, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita ini sedang diperhatiin sama Allah atau enggak. Bagaimana kita tahu Allah itu perhatian sama kita atau Allah itu menelantarkan kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min alamati i'radillahi 'alal 'abd an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Di antara tanda Allah menelantarkan seorang hamba, penting ini sabda Nabi ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda, banyak tandanya tapi ini salah satu darinya. Di antara tanda Allah sedang menelantarkan seorang hamba adalah Allah jadikan hamba itu sibuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ucapan, perbuatan, memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau kita lakukan hal yang tidak bermanfaat, maka itu tanda Allah sedang menelantarkan kita. Jadi jangan happy dalam keadaan itu. Jangan merasa tenang, oh Allah enggak azab. Itu azab. Ketika seorang sudah dibiarkan larut dalam hal yang tidak berfaedah, maka itu adalah azab dari Allah Azza wa Jal. Maka kita harus ingat, kebaikan yang kita dapatkan itu karena Allah membimbing kita. Dan keburukan yang menimpa kita karena Allah menelantarkan kita. Kenapa Allah menelantarkan kita? Karena kita menelantarkan hukum-hukum Allah Azza wa Jal. Al-jaza'u min jinsil amal. Karena balasan itu sesuai dengan amalan. Maka kalau kita perhatikan ya, itu pola sederhana dalam kita melakukan amalan. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, kita lakukan kebaikan. Kalau kita ingin mendapatkan ingin terhindar dari keburukan, ya hindari keburukan. Al-jaza'u min jinsil amal. Kemudian kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahur rahman, wa ajma'u anna at-tawfiqa an la yakilakallahu ila nafsik. Apa itu makna taufik? Apa itu makna taufik? Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan orang-orang yang kenal dengan Allah sepakat bahwa makna dari taufik itu adalah Allah tidak menyerahkan urusanmu kepada dirimu sendiri. Itulah taufik. Karena itu dalam urusan dunia ini jamaah, jangan berlebihan dalam berusaha. Jangan berlebihan dalam berusaha. Tapi berlebih atau banyak-banyaklah dalam bertawakal. Berusaha secukupnya saja. Tapi tawakal adalah sepenuhnya. Karena itu misalnya ya, seorang dia sakit, kemudian dia berusaha berobat, ke sini belum sembuh, ke situ belum sembuh, ke sana juga belum sembuh. Maka ingat bahwasanya solusi terbesar dari segala masalah adalah tawakal kepada Allah. Seorang belum diberikan keturunan misalnya, dia berobat ke dokter belum sembuh, dia pergi ke tabib juga belum ada solusi, dia pergi ke herbalis belum juga ada jalan keluar, dia pergi ke sini juga belum mendapatkan keturunan. Maka jalan terbaik dari semua hal itu, perbesarkan tawakal dan jangan bersandar kepada apa? Sebab.
Karena sebagaimana ucapan para ulama menyebutkan ini, jalan terbesar datangnya rezeki itu adalah apa? Tawakal. Jadi jalan terbesar datangnya rezeki itu tawakal, bukan usaha kita, bukan karena ikut seminar, bukan karena ikut pelatihan, bukan karena kita orang yang sudah berpengalaman, bukan. Tapi jalan terbesar rezeki itu adalah ketika seorang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah yang disebut dengan taufik, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan urusan kita kepada diri kita sendiri. Adapun sebuah penelantaran itu, penelantaran Allah kepada seorang hamba atau Allah menelantarkan seorang hamba adalah ketika hamba itu diserahkan oleh Allah untuk mengurus dirinya sendiri. Jadi kalau kita sudah berpikir nih, ini membangunkan kita dari kelalaian. Kalau kita sudah berpikir saya sukses ini karena kerja keras, berarti itu Allah sedang telantarkan kita. Saya berhasil ini karena saya punya planning yang matang, maka berarti itu Allah sedang telantarkan kita. Saya bisa datang ke majelis ilmu ini misalnya, itu karena saya berusaha untuk menertibkan waktu saya. Enggak, semua itu karena Allah berikan kemudahan. Kalau kita sudah merasa itu karena kita, ini karena saya, itu karena saya, ini karena begini, dan semuanya karena planning saya, maka itu tanda Allah sedang menelantarkan kita. Kapanpun seorang hamba berpikir kebaikan yang dia dapatkan itu karena dirinya sendiri, maka itu tanda Allah Subhanahu wa taala sedang menelantarkan dirinya. Jadi kita harus tahu ya, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, selama pangkal segala kebaikan adalah taufik. Ini beruntun ya. Tadi kita sebutkan apa? Bagaimana cara mendapatkan kebaikan? Bagaimana? Dengan diberikan taufik oleh Allah. Kapan seorang mendapatkan keburukan? Karena ditelantarkan oleh Allah. Sekarang paragraf selanjutnya, selama pangkal atau bahasa lainnya, setelah kita ketahui bahwasanya segala kebaikan itu adalah berdasarkan taufik yang berada di tangan Allah, bukan di tangan kita, maka yang menjadi kuncinya adalah kita harus apa? Berdoa. Karena kita nggak bisa dapat kebaikan kecuali setelah diberikan taufik oleh Allah. Dan bagaimana cara mendapatkan taufik? Minta dari Allah. Minta dari Allah itu apa namanya? Berdoa. Maka di sini kita harus perhatikan. Kita harus berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Nah, apa makna doa itu? Apa makna dari doa? Tentunya banyak definisinya. Di antara definisinya adalah definisi yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari. Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan doa itu adalah izharu ghayati tazallul wal ibtiqari ilallah, yaitu menampakkan bahwa kita itu sangat hina dan sangat butuh kepada Allah. Itu makna doa. Menampakkan bahwa kita itu sangat hina dan sangat butuh kepada Allah, dan kita nyaman dengan menghinakan diri kepada Allah. Jadi kapanpun seorang itu nyaman, semakin dia merendahkan diri kepada Allah, dia semakin nyaman, maka itu adalah doa. Maka di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, jadi kuncinya tadi untuk mendapatkan taufik apa? Berdoa. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, seorang harus tahu bahwasanya doa itu sangat banyak keutamaannya. Doa tersebut sangat banyak keutamaannya. Di antaranya adalah di antara keutamaan doa tersebut adalah ketaatan kepada Allah, dan patuh kepada Allah, atau bahasa lainnya, dan nurut terhadap perintah Allah. Taat dan nurut terhadap perintah Allah. Allah berfirman di dalam surah Ghafir
ayat yang ke-60. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian yaitu Allah mengatakan, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Niscaya aku akan kabulkan. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 29. Al-A'raf 29, Allah mengatakan, wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Berdoalah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan agama itu kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang berdoa berarti dia taat kepada Allah dan dia memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara faedah dari doa adalah akan menyelamatkan kita dari kesombongan. Doa akan menyelamatkan kita dari kesombongan. Dalilnya apa? Dalilnya tadi surah Ghafir ayat 60. Tetapi kita baca lebih lengkap. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian mengatakan, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Selanjutnya Allah mengatakan apa dalam kelengkapan ayatnya? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang sombong dari berdoa kepadaku. Maksudnya apa? Sesungguhnya orang yang sombong karena dia tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam jahanam dengan keadaan hina dina. Jadi ketika seorang itu berdoa kepada Allah, dia terhindar dari sifat kesombongan. Kemudian faedah ketiga dari doa adalah doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan seluruh ibadah itu adalah doa. Rasulullah mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ada hadis doa itu inti dari ibadah, tapi hadisnya dhaif, lemah. Yang benar, yang sahih adalah dengan lafaz ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka doa itu ada berapa doa? Ada berapa? Ada 3 apa 4? Doa ada berapa? Doa ada 2. Bukan 3, bukan 4. Pertama adalah doa masalah. Doa masalah. Yang kedua adalah doa ibadah. Doa masalah, dan kedua adalah doa ibadah. Apa itu doa masalah? Doa masalah itu adalah kita memohon kepada Allah agar diberikan manfaat dan dihindarkan dari mudarat. Memohon kepada Allah agar diberikan manfaat dan dihindarkan dari mudarat, itu namanya doa masalah. Artinya, bahasa sederhananya apa? Doa masalah itu adalah ketika kita melafazkan permohonan kita. Itu sederhananya. Yang kedua doa apa? Ibadah. Doa ibadah itu apa? Semua amal ibadah kita itu adalah doa. Salat itu disebut doa. Segala amal ibadah kita itu disebut doa. Salat itu disebut doa. Kita memberi orang, bersedekah, berinfak, itu juga disebut doa. Semua amal kebajikan. Kita misalnya adalah membebaskan hutang orang, itu juga doa, tapi dalam bentuk ibadah. Kemudian faedah yang keberapa ini? Keempat. Faedah keempat dari doa adalah doa tersebut adalah semulia-mulianya sesuatu di sisi Allah. Semulia-mulianya sesuatu di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi SAW mengatakan laisa syai'un
akrama 'ala Allah azza wa jal minad du'a. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Kenapa? Karena doa juga lambang dari apa? Dari tauhid. Doa juga lambang dari tauhid. Ketika seorang berdoa kepada Allah, dia mentauhidkan Allah. Ketika dia berdoa kepada selain Allah, berarti dia mensekutukan Allah azza wa jalla. Kemudian faedah kelima dari doa adalah orang yang berdoa dicintai oleh Allah. Orang yang berdoa dicintai oleh Allah azza wa jalla. Rasulullah bersabda dari hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Sallallahu min fadli." Mintalah kepada Allah keutamaan-keutamaannya. Seringlah minta keutamaan dari Allah. Kenapa? Fa innallaha yuhibbu an yus'al. Karena Allah itu suka kalau diminta. Allah itu suka kalau diminta. Maka jadi ini diantara ya, semoga suatu saat kita bisa belajar tentang nama-nama Allah. Di antara nama Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Manan. Artinya Allah memberi. Ketika Allah telah sebutkan di antara namanya adalah memberi, di antara sifatnya suka memberi, berarti Allah suka kita apa? Minta. Karena itu Allah mengatakan tadi apa? Ud'uni, minta kepadaku. Apakah Allah hanya nyuruh minta? Tidak. Tapi Allah berikan janji apa? Ijabah. Mintalah kepadaku, maka aku akan berikan ijabah. Kemudian faedah keenam dari doa, dan ini banyak ditinggalkan orang ketika dia bersedih. Seharusnya dia melakukan ini dulu ketika dia bersedih. Apa itu? Faedah keenam, doa adalah salah satu sebab dilapangkannya dada, ditenangkannya hati. Dilapangkannya dada, ditenangkannya hati. Karena apa? Alasannya apa? Alasannya tidak ada yang bisa menghilangkan kegundahan kita kecuali Allah azza wa jalla. Kemudian coba kita lihat nih, misalnya ibu-ibu punya masalah. Kemudian ibu-ibu tanya ke ustadz, kira-kira nasihat ustadz apa? Kira-kira nasihat ustadz apa? Nasihat ustadz tersebut, ibu banyak berdoa kepada Allah, ibu banyak mendekat kepada Allah. Pertanyaannya, kalau nanti setelah datang ke ustadz ini, dada kita itu lapang, apakah karena kita mengikuti saran ustadznya atau karena kita melakukan doa tadi? Apakah sekedar mendengarkan saran ustadz kita langsung senang hatinya, lapang dadanya? Apakah gitu? Enggak. Ketika kita mengamalkan nasihatnya apa tadi, berdoa mendekat kepada Allah, barulah kita menjadi tenang. Maka jangan tinggalkan doa. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara nikmatnya kepada Rasulnya adalah dilapangkan dada. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah memberi nikmat kepadamu dengan kami lapangkan dadamu. Kemudian faedah ketujuh dari doa, agar kita terhindar, doa menghindarkan kita dari murka Allah azza wa jalla. Menghindarkan kita dari murka Allah azza wa jalla. Rasulullah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Kemudian banyak sekali ya, cuman saya pilih-pilih saja. Faedah yang keberapa ini? Tadi keberapa? Tadi ketujuh. Saya nggak urut ya, karena saya pilih. Supaya selamat saya bilang faedah yang selanjutnya adalah seorang yang berdoa, dia terhindar dari kelemahan. Seorang yang berdoa, dia terhindar dari kelemahan. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda,
a'jazun nasi man ajiza anid doa. Orang yang paling lemah adalah orang yang tidak mau berdoa, orang yang tidak mampu berdoa. Dan Rasulullah mengatakan orang yang paling bakhil adalah orang yang tidak mau mengucapkan salam. Kayak ini perhatikan. Kemudian yang selanjutnya di antara faidah berdoa adalah, ini terakhir ya, banyak sekali sebenarnya. Ini saya rangkum dengan yang terakhir nih. Di antara faidah dari doa adalah doa tersebut pasti diijabahi dan pasti mendapatkan hasil. Doa itu pasti diijabahi dan pasti akan mendapatkan hasil. Dalilnya apa tadi? Surat apa tadi? Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Karena itu jamaah, banyak di antara kita nih, kita itu sering menjadikan doa itu nomor sekian. Maka itu salah besar. Salah besar. Kita lihat Nabi SAW, perhatikan. Kalau Nabi SAW gelisah, apa yang Nabi lakukan? Salat 2 rakaat. Salat itu secara bahasa artinya apa? Doa. Dan bacaan-bacaan dalam salat itu apa? Doa juga. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan, atahzi'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul laili la tukhti walakin lahal amadu walil amadin qida'u. Kata Imam Syafi'i, apakah engkau meremehkan dan merendahkan doa sedangkan engkau tidak tahu apa yang mampu dilakukan oleh doa? Doa yang dipanjatkan di malam hari itu pasti akan mengenai sasarannya. Hanya saja butuh waktu, dan waktu pasti akan berakhir. Artinya akan ada waktunya. Doa tersebut mungkin kita berdoa malam ini dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla 30 hari kemudian, atau 3 bulan kemudian, atau 3 tahun kemudian. Karena semua butuh waktu. Maka perhatikan, jangan kita meremehkan doa. Dan karena Nabi SAW mengatakan la yaruddul qada'u illa doa. Tidak ada yang bisa mengalahkan takdir, menolak takdir kecuali apa? Doa. Apakah doa itu takdir? Takdir. Tapi kok bisa takdir ini menolak doa ini menolak takdir? Karena apa? Karena kita berharap di antara ketentuan Allah adalah Allah rubah takdir kita setelah kita berdoa. Itu maksudnya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, kemudian pertama kunci mendapatkan taufik adalah berdoa. Kedua, kunci mendapatkan taufik adalah kita harus menampakkan rasa butuh kepada Allah. Karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajid, atau kama qala. Posisi paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya kapan? Ketika dia sujud. Kemudian kata Nabi SAW, fa'aksiru minat doa. Maka perbanyaklah apa? Berdoa. Ketika ruku, kata Nabi SAW, banyak bertasbih. Ketika sujud, banyak berdoa. Sekarang perhatikan, Rasulullah tadi sebutkan, posisi terdekat antara kita dengan Allah, kapan? Bersujud. Coba sekarang kita pakai logika dulu ya. Mana posisi kita yang lebih dekat dengan langit? Ketika kita sujud atau ketika kita berdiri? Logika. Mana posisi kita lebih dekat dengan langit, ketika kita sujud atau ketika kita berdiri? Berdiri. Tetapi kenapa Rasulullah kemudian pertanyaan, di mana Allah? Di langit, kan begitu? Posisi kita adalah lebih dekat dengan langit ketika berdiri, dan Allah itu di langit, di atas langit. Tetapi kenapa Rasulullah sebutkan posisi kita paling dekat ketika kita sujud?
Karena di dalam sujud itu ada penghinaan yang luar biasa. Pertanyaan, mana anggota tubuh manusia yang paling mulia? Kepalanya, wajahnya. Maka ketika wajah yang mulia tadi diletakkan ke tempat yang paling rendah yang dia injak, yaitu tanah ataupun lantai, demi apa? Menghinakan diri di hadapan Allah, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia diijabahi. Maka kata Nabi SAW, banyak-banyak berdoa. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ingin tanya nih, di masyarakat kita, jarak antara azan dan iqamah itu salat apa yang paling lama? Mayoritasnya lah di negeri kita, bahkan secara keseluruhan sebenarnya. Jarak antara azan dan iqamah kan itu ada jarak ya. Salat apa yang paling panjang jaraknya? Subuh. Kemudian salat sunnah subuh berapa rakaat? 2. Bacaan rakaat pertama apa? Al-Kafirun. Yang kedua Al-Ikhlas. Panjang apa pendek? Pendek. Sementara jarak antara azan dan iqamah lebih panjang. Maka di situ ada kesempatan yang luar biasa, tersirat banyak-banyak berdoa. Walaupun bacaan kita cuma Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, bukan berarti kita cuma 2 menit sholatnya. Enggak. Banyak-banyak doa. Paham di sini ya? Banyak-banyak berdoa. Karena itu waktu subuh, ketika Allah Subhanahu wa taala naik lagi ke arasy-Nya Azza wa Jalla. Di sini harus kita perhatikan jamaah. Kemudian syarat ketiga mendapatkan taufik adalah kita serahkan diri kita setulus-tulusnya, seutuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Ya Allah, tawakkaltu alaik. Aku serahkan ya Allah. Aku gak bisa apa-apa kecuali dengan Engkau. Karena itu Nabi SAW ketika mendengar para sahabat mengucapkan dalam perang Hunain, kita nggak mungkin kalah karena kita sudah banyak. Nabi SAW nggak suka. Kenapa? Karena sudah menyandarkan diri kepada jumlah, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian semua itu harus diiringi dengan rasa takut kepada Allah. Kenapa? Kita harus takut jangan-jangan doa kita nggak benar. Kita harus takut jangan-jangan kita merasa butuh tadi itu nggak jujur. Kita harus takut jangan-jangan kita tadi ketika berharap kepada Allah itu juga tidak tulus kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hal itu harus diperhatikan. Apabila Allah telah memberikan kunci ini kepada seorang hamba, dia berdoa, dia merendahkan dirinya, dia merasa butuh, dia menyerahkan kepada Allah. Kalau itu semua telah dimiliki oleh seorang hamba, berarti dia sedang diinginkan oleh Allah untuk dibukakan pintu rahmat. Jadi kalau kita ingin minta sama seorang, kita jangan mengatakan, bapak yang bakhil tolong bagi dong. Enggak. Ibu yang pelit kasih dong. Kira-kira dikasih enggak? Enggak. Kita harus merendahkan diri kita. Harus puji Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah, maka akan dibuka kuncinya, diberikan kuncinya. Sebaliknya, jika Allah tidak memberikan kunci ini kepada seorang hamba, maka pintu kebaikan itu akan senantiasa terkunci untuknya. Maka peganglah doa. Anda ketika berdoa tersebut enggak harus bersuci, enggak harus berwudu, enggak harus terbebas dari hadas kecil, enggak harus terbebas dari hadas besar. Begitu mudahnya perkara doa. Karena itu Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, Umar memiliki ucapan yang sangat masyhur dalam masalah doa. Terkadang kita berpikir apa? Doa kita enggak dikabulkan. Apa kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan, "Inni la ahmilu hammal ijabah." Aku ketika berdoa, aku enggak mikir apakah Allah ijabahi atau enggak. Ketika berdoa, aku enggak mikir ijabahnya. Tetapi apa? Walakin hammad doa. Yang aku pikirkan adalah aku harus terus berdoa dan harus terus berdoa. Kenapa? Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabah ma'ah.
Karena kalau aku sudah berdoa, berarti pasti ada ijabahnya. Karena Allah yang berjanji dan Allah tidak mengungkiri janjinya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, seberapa besar niat dan tujuan seorang itu dan keinginan seorang hamba itu untuk mendapatkan taufik Allah, sebesar itu pula Allah berikan taufik dan pertolongan. Jadi, apakah kita pernah ditolong oleh Allah? Sering. Pertanyaannya, apakah pertolongan yang Allah berikan kepada kita sama dengan yang diberikan kepada kawan kita? Beda. Kenapa? Karena niat kita juga berbeda. Keinginan dan tujuan dan harapan kita juga tidak sama. Maka kalau kita ingin ditolong dengan pertolongan besar, berikan niat yang setulus-tulusnya dan jadikan tujuan kita sebesar-besarnya untuk Allah Azza wa Jalla. Maka pertolongan Allah akan diturunkan, akan dibagikan kepada seorang hamba sesuai dengan satu, sesuai dengan semangatnya. Dua, sesuai dengan keistiqomahannya. Besar kecilnya pertolongan yang diberikan Allah kepada kita, pertama adalah sesuai dengan kesungguhan kita, semangat. Dua, sesuai dengan keistiqomahan kita, teguh nggak kita. Dan yang ketiga adalah sesuai dengan besar kecil rasa harapan dan takut kita. Maka tiga hal ini perhatikan. Semangat kita bagaimana? Kemudian apakah kita istiqamah? Kemudian apakah kita benar-benar takut dan berharap kepada Allah? Kalau kita besar mempersembahkan hal itu, kita akan dapat besar keutamaan dan pertolongan dari Allah. Demikian sebaliknya kata beliau, penelantaran Allah akan turun kepada mereka berdasarkan kadar itu. Artinya semakin kita tidak takut kepada Allah, semakin besar Allah menelantarkan kita. Semakin lama Allah menelantarkan kita. Kenapa? Karena kita harus ingat, di antara nama Allah Al-Hakim. Apa Al-Hakim? Maha bijaksana. Dan di antara sifat Allah adalah Allah Maha mengetahui. Di antara sifat Allah adalah Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana dan Allah Maha mengetahui. Ketika Allah tahu semuanya, apakah dengan kebijaksanaan ini Allah berikan hidayah kepada orang yang melanggar? Tentunya tidak. Kalau diberikan itu bukan bijaksana. Maka Allah memberikan taufik kepada orang yang pantas menerima, dan Allah cuekin orang-orang yang pantas untuk dicuekin. Allah telantarkan orang-orang yang pantas untuk ditelantarkan, dan semua itu berdasarkan ilmu dan hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya Al-Imam Ibnul Qayyim dalam bait terakhir disebutkan, seorang akan ditelantarkan oleh Allah. Perhatikan. Seorang akan ditelantarkan oleh Allah kapan? Pertama, jika dia tidak bersyukur. Asal mula penelantaran adalah ketika seorang itu sudah tidak bersyukur kepada Allah. Kemudian ketika dia sudah merasa tidak butuh kepada Allah, maka Allah akan telantarkan dia. Dan yang ketiga, dan ini pembahasan kita, seorang akan dilantarkan oleh Allah kalau dia tidak mau berdoa kepada Allah. Kalau dia tidak mau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya kata beliau, seorang akan mendapatkan taufik atas kehendak dan pertolongan Allah jika dia bersyukur. Kebalikan dari yang tadi ya. Dan kedua, kalau dia merasa butuh. Ketiga, kalau dia selalu berdoa. Maka hal ini penting untuk kita biasakan dalam kehidupan kita, agar kita bisa melakukan doa tersebut dengan sabar, merasa butuh dengan tulus, dan kemudian kita bersyukur kepada Allah dengan ikhlas, seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Kenapa? Kenapa kita harus bersabar di dalam berdoa? Jawabannya, sabar dan doa itu seperti kepala dan jasad. Sabar dan iman itu seperti kepala dan jasad. Jadi seorang itu ada ucapan apa? Sabar ada batasnya. Maka kita katakan enggak ada. Yang ada batasnya itu toleransi, tapi sabar enggak ada batas.
Sabar dan iman itu ibarat jasad dan kepala. Kalau kepala itu dipotong, apa yang terjadi? Gak ada faedahnya itu jasad. Maka jasad itu gak ada faedahnya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hanya saja terkadang kita minta ini tapi kita belum dapatkan hasilnya. Maka kata Nabi SAW, beliau bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa seorang di antara kalian pasti diijabahi selama dia enggak buru-buru. Pertanyaannya, kapan seorang dikatakan buru-buru dalam berdoa? Apakah ketika dia mengatakan Allahumma firli wali walidayya, Allahumma warhamni, Allahumma rizukni? Apakah itu buru-buru? Bukan itu yang dimaksud. Jadi apakah buru-buru yang dilarang dalam berdoa? Terburu-buru yang dilarang dalam berdoa adalah kita merasa doa kita belum diijabahi, kemudian kita tinggalkan doa, enggak doa lagi. Maka ketika Nabi SAW ditanya, apakah makna terburu-buru dalam berdoa wahai Rasul? Kata beliau, dia mengatakan, aku telah berdoa tapi Allah enggak kasih, sehingga dia tidak berdoa kepada Allah. Maka saya punya ucapan yang harus kita camkan, dan ini penting untuk dicatat. Kapanpun kita merasa doa kita tidak diijabahi, berarti kita telah menuduh Allah sebagai penipu. Kapanpun kita merasa atau menganggap doa kita tidak diijabahi oleh Allah, berarti kita menuduh Allah sebagai penipu. Dalilnya apa tadi? Dalilnya apa tadi? Surat apa tadi? Ghafir ayat 60. Karena Allah mengatakan, berdoalah aku akan ijabahi. Kemudian kata Nabi SAW, saya langsung ke terjemahnya supaya cepat. Kata Nabi SAW, tidaklah salah seorang di antara kalian berdoa yang mana isi dari doa itu tidak terkandung dosa, dan tidak ada doa tentang memutus tali silaturahim, maka Allah akan kabulkan doanya dengan satu di antara 3 pengabulan. Berarti doa kita pertama pasti dikabulkan, hanya mungkin salah satu dari 3. Pertama, doanya dikabulkan sesuai permintaan. Ya Allah, hamba ingin sembuh sebelum bulan Ramadan misalnya, Allah kabulkan. Itu satu tandanya. Kedua, Allah palingkan dari dia musibah atau keburukan yang sebanding dengan doa yang dia minta. Contohnya apa? Contohnya, ya Allah, tolong berikan hamba rumah misalnya. Doanya minta apa? Rumah. Tetapi ternyata yang dikabulkan oleh Allah adalah ketika terjadi gempa, dia terusir dari kontrakannya karena nggak bisa bayar. Berarti itu hal yang luar biasa. Yang ketiga, pengkabulan doanya adalah Allah tunda untuk dia di akhirat, dan ini yang lebih baik. Misalnya, ya Allah berikan hamba keturunan. Ya Allah berikan hamba keturunan. Kemudian apa? Ternyata Allah enggak berikan. Ternyata hal itu adalah agar Allah mudahkan hisabnya nanti di mana? Di akhirat. Karena itu jamaah, terlepas dari perselisihan para ulama tentang hadisnya, sebagian ulama mengatakan di antara surat yang disunnahkan dibacakan di hari dan malam Jumat surah apa? Al-Kahfi. Al-Kahfi, di situ ada kisah Nabiullah Musa alaihissalam berguru dengan siapa? Dengan Khadir atau Khidir. Yang pertama kali ketika Nabi Musa ngikut, apa yang dilakukan oleh Khidir? Dia bolongin kapalnya. Dan pembahasan kita adalah yang kedua. Setelah sampai di bibir pantai atau di pantainya, apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir?
Apa? Karena ada 3 kejadian. Pertama, dilobangin perahunya. Yang ketiga, tembok runtuh dibangunin lagi. Yang keduanya apa? Dia ketemu dia ketemu seorang anak kemudian dibunuh oleh Nabi Khadir. Ujung-ujungnya Nabi Khadir mengatakan, wa ammal gulam, adapun anak itu, fakana li abawaini, dia adalah milik 2 orang yang saleh, 2 orang ibu dan ayah yang saleh. Anak ini adalah anak dari 2 orang yang saleh. Fakana abuhuma salihah. Kenapa dibunuh? Fa arada rabbuka ayyubdilahuma khairan min dzalik. Karena Allah ingin berikan untuk kedua orang tuanya yang lebih baik. Kenapa? Bisa jadi kalau anak ini masih hidup, orang tuanya jadi durhaka kepada Allah. Kemudian ketika ada seorang wanita misalnya, dia bersedih, sekian tahun dia menikah belum punya anak. Pertanyaannya, berapa istri Nabi? Berselisih Ustaz para ulama. Oke. Pertanyaan yang lebih gampang. Siapa di antara istri Nabi yang punya anak? Hafsah apa Aisyah? Khadijah. Apakah istri Nabi yang lain punya anak? Adapun Maria Al-Qibtiyah itu berselisih ya, istri atau bukan. Apakah Aisyah punya anak? Hafsah punya anak? Punya tidak? Dari Rasulullah? Enggak. Pertanyaannya, engkau yang bersedih enggak punya anak sekian tahun, apakah lebih baik daripada Aisyah? Maka Allah lebih tahu yang terbaik. Maka di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, karena itu di antara pengkabulan doa Allah tunda nanti di akhirat. Maka seorang haruslah yakin bahwasanya apa yang ditunda oleh Allah itu lebih baik. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, wallahu alam keabsahan riwayatnya, di dalam riwayat itu Nabi SAW menyebutkan, seingat saya hadisnya bukan hadis yang dhaif, hadisnya sah, wallahu alam. Dalam hadis itu Nabi SAW mengatakan, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menunda permintaan kalian dengan alasan apa? Karena Allah suka melihat kalian merintih dan merengek di hadapannya. Allah suka melihat kita, misalnya begini, ada ibu atau bapak sakit, ya Allah hamba sakit, tolong berikan kesembuhan. 30 tahun dia berdoa masih aja sakit. Kenapa Allah enggak berikan kesembuhan? Karena Allah tidak ingin kalau dia sembuh nanti dia tidak berdoa lagi sama Allah. Makanya Allah ingin, ya aku tunda dulu agar apa? Agar dia berdoa terus. Subhanallah. Maka ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah terbesit sesuai dengan judul kita. Apa judul kita? Meyakini terkabulnya doa. Jangan pernah terbesit sedikit pun dalam hati kita Allah enggak kabulkan doa. Dan hal ini kita sandingkan dengan pembahasan kita sebelumnya, pekan sebelumnya tentang tawakal. Jangan pernah kita merasa bahwa takdir yang Allah putuskan untuk kita itu adalah takdir buruk, karena kita harus yakin Allah lebih sayang kepada kita. Allah lebih tahu maslahat kita. Dan sama pembahasan hari ini, Allah lebih tahu mana yang lebih baik, apakah dikabulkan sekarang ataukah diganti dengan dihindarkan dari mudarat, ataukah ditunda pengkabulan tersebut kapan? Di akhirat. Dan itu lebih kita butuhkan. Semoga ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Masih lama ya? Masih lama. Saya kira udah mau habis. Pembahasan ini udah habis soalnya. Lanjut nggak? Baik, kalau lanjut 5 menit aja. 5 menit aja. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara hal yang harus kita yakini dalam masalah doa ini adalah bahwasanya di antara nikmat yang harus kita harap dari Allah adalah, harus kita minta, adalah kita minta kepada Allah, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan aku selalu berdoa kepadamu. Kita lihat Nabiullah
Zakaria, ayah dari Nabi Yahya. Zakaria ini siapa? Siapa? Nabi. Dan kalau kita baca surah Ali Imran, kita akan dapatkan seorang wanita yang dia punya anak tanpa suami. Siapa? Maryam. Dan Maryam ini diasuh oleh siapa? Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria apakah punya anak saat itu? Belum. Ketika melihat hal yang luar biasa, ketika dia menghampiri Maryam di musim dingin, ada makanan musim panas. Ketika di musim panas ada makanan musim dingin, maka Maryam mengatakan ini dari sisi Allah. Apa kondisi Nabi Zakaria yang secara medis itu tidak mungkin memiliki keturunan? Ingat, dunia pengobatan dan semisalnya, dari dari ilmu dunia, ilmu apapun medis dan sebagainya, dari ilmu dunia itu cuma teori, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka Nabi, kisah yang ada di dalam surah Ali Imran itu ada di dalam surah Maryam, kalau nggak salah dilanjutkan. Allah mengatakan tentang doa Nabiullah Zakaria, Allahumma Rabbi inni wahanal azmu minni. Doanya sangat luar biasa. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akun bidu'aika rabbi syakiyah. Ini tawassulnya. Kita doa itu kadang kurang tawassulnya. Tawassul itu secara garis besar ada dua. Kita bertawassul dengan nama dan sifat Allah. Kemudian kita berdoa itu caranya ada dua. Bertawassul dengan nama dan sifat Allah, dan juga dengan amal soleh dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kita sebutkan kelemahan kita. Nabi Zakaria mengatakan, Rabbi inni wahanal azmu minni. Wahai Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya tulang-tulangku mulai melemah. Washta'ala ar-ra'su syaiba, dan kepalaku mulai menyala dengan uban. Karena uban itu sangat nampak warnanya daripada rambut hitam dan yang pirang. Kemudian apa kata Nabi Zakaria? Walam akum bidu'aika rabbi syakiyah. Dan aku, wahai Rabb, perhatikan garis besarnya ini, dan aku tidak pernah sengsara ketika berdoa kepadamu. Perhatikan teladan yang luar biasa. Enggak mungkin kita berdoa kepada Allah kita rugi. Apa kata dia? Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Berikanlah aku pewaris, yaitu anak, sebagaimana mewarisi keluarga Yakub. Kemudian apakah diberi anak? Diberi. Siapa namanya? Yahya. Subhanallah. Nama yang diberikan langsung oleh Allah. Inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Bukan hanya diberi anak, tapi anak itu diberi nama langsung oleh Allah. Kami berikan engkau anak laki-laki yang namanya Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita insan yang tidak pernah putus asa ketika berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita insan yang berhusnuzan kepada Allah dan selalu tersenyum dengan takdir Allah Azza wa Jal, walaupun mungkin hati sulit untuk menerima hal itu. Semoga Allah berikan taufik kepada kita dan juga berikan hidayah kepada kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.